Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan pemirsa sekalian yang telah menonton video saya atau channel saya. Dan sebelum itu juga, perkenalkan, nama saya Safar Ladam dan saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Aluleo angkatan 2024. Nah, adapun di sini teman-teman, pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana caranya menginstalasi dan konfigurasi perangkat jaringan. Nah, di mana ini merupakan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi di sini kita langsung saja, teman-teman. Nah, apa yang ingin saya bahas sih di sini? Yang pertama saya ingin membahas mengenai apa sih itu jaringan komputer. Kemudian yang kedua itu apa sih jenis-jenis topologi jaringan. Nah, untuk yang ketiga, keempat, dan kelima ini nantinya kita akan praktek. Nah, prakteknya nanti kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, tapi nanti setelah penjelasan dua ini saya jelaskan kepada teman-teman. Setelah dua penjelasan yang sebelumnya ini, yang di atas ini, itu telah saya jelaskan, baru kita praktek. Nah, di mana di praktek nanti saya akan membahas mengenai rancangan topologi yang digunakan, perangkat yang disiapkan, dan penjelasan instalasi dan konfigurasi. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja. Apa sih itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer ini dia itu merupakan sekelompok komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan informasi, di mana dia bisa berbentuk sederhana, entah itu hanya dua komputer, atau bahkan hingga luas hingga ribuan komputer, atau terserah banyak berapa itu terserah. Nah, jadi itu pengertian tentang jaringan komputer. Nah, apa sih manfaat jaringan komputer? Yaitu manfaat yang pertama, dia bisa berbagi data dan informasi. Kemudian berbagi perangkat keras seperti printer dan scanner. Nah, kemudian ketiga, komunikasinya itu lebih cepat. Nah, keempat, efisiensi waktu dan biaya. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama itu adalah LAN. LAN ini local area network, yang mana skalanya kecil, misalnya sekolah, atau contoh lain rumah, atau gedung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada MAN. MAN ini Metropolitan Area Network, di mana skalanya itu berarti kota, karena metro area, metropolitan. Nah, kemudian yang ketiga ada WAN. Nah, WAN ini itu Wide Area Network, skalanya luas, antar negara. Nah, biasanya yang sekarang ini kita pakai adalah WAN. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada komponen jaringan komputer, yang mana di sini ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini terdiri dari kabel, switch, router, modem, dan masih banyak perangkat keras lainnya seperti keyboard, printer, seperti itu. Nah, kemudian ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah protokol jaringan atau sistem operasi. Nah, satu lagi yaitu Cisco. Nah, Cisco ini merupakan software. Software itu adalah perangkat lunak. Di mana Cisco Packet Tracker, nanti akan kita pakai untuk praktek mengenai jaringan komputer ini, yang mana nanti ada studi kasusnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengguna, yaitu orang yang mengakses jaringan. Seperti itu. Nah, kita langsung beralih ke penjelasan kedua, yaitu topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan ini itu dikonsepkan atau menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer seperti komputer, switch, router, dan server saling terhubung satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Seperti itu. Nah, ada berapa banyak sih jenis-jenis topologi jaringan? Nah, topologi jaringan itu ada 5 hal, ada 5. Yang pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, di mana masing-masing topologi ini? Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, topologi bus ini merupakan topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung pada satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur komunikasi data. Data yang dikirim akan melewati kabel tersebut dan diterima oleh semua perangkat. Namun, hanya perangkat tujuan yang memprosesnya. Topologi ini relatif sederhana dan murah untuk diterapkan, tetapi memiliki kelemahan besar. Apabila kabel utama itu mengalami gangguan, maka seluruh jaringan tidak dapat berfungsi. Nah, kurang lebih, topologi bus itu seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat, masing-masing komputer ini dihubungkan oleh satu kabel yang mengarah langsung ke server. Nah, apa sih kelemahan besarnya? Kelemahan besarnya ketika ada satu kabel utama ini tiba-tiba mengalami gangguan. Maksudnya kabel utamanya ini mengalami gangguan, maka seluruh komputer ini tidak akan terhubung. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kedua ada topologi star.
Nah, ini merupakan topologi yang menghubungkan setiap perangkat ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Nah, semua komunikasi data harus melalui perangkat pusat tersebut sebelum diteruskan ke perangkat tujuan. Topologi ini mudah dikelola dan dikembangkan, serta gangguan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Namun, jika perangkat pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terhenti. Nah, ini topologi star pada saat ini itu banyak sekali digunakan. Nah, baik di kantor, ataupun di server besar, ataupun kayak Google itu, topologi star ini sangat mendunia teman-teman. Bahkan banyak yang pakai teknik topologi star. Yang mana kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah bentuk dari topologi star. Jika satu kabel utama ini yang putus, maka cuma komputer ini saja yang tidak terhubung. Yang lain tetap jalan. Nah, kelemahannya itu biasanya sangat kecil apabila mungkin ini switchnya yang rusak. Hubnya yang rusak. Nah, kalau hubnya yang rusak, maka semua komputer tidak akan terhubung. Tapi dengan teknik yang seperti ini, hub itu biasanya tidak rawan rusaknya dia. Lama lah rusaknya begitu. Maksudnya rentan kerusakannya untuk switch atau hub begitu. Dan topologi ini memang sangat sering dipakai untuk orang zaman sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung beralih saja ke topologi ring. Nah, topologi ring ini dia itu merupakan perangkat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan di dalam satu bentuk lingkaran tertutup, sehingga setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Topologi ini memiliki aliran data yang teratur, tetapi sangat sensitif terhadap gangguan karena kerusakan pada satu titik dapat memutus seluruh jaringan. Nah, bisa dilihat topologi ring itu seperti gambar di samping. Nah, topologi ring ini itu sebenarnya topologi yang boleh dikata aman juga untuk dipakai. Hanya saja ketika kita mencoba mengirimkan informasi, maka dia itu akan terkirim secara teratur. Contoh, misalnya nih dari workstation yang ini, kita ingin kirim ke workstation yang ini. Maka apa hal yang akan dilakukan? Dia akan jalan dulu ke sini sebelum ke sini. Nah, bisa jadi dia akan jalan juga ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi dia teratur. Dia tidak menghubungkan secara langsung begitu. Nah, bisa dilihat di sini juga workstation. Kalau misalnya kita ingin kirim data dari sini, workstation yang di sini, kita kirim data sampai di sini, maka dia harus melalui dulu ini, workstation yang ini, baru ke workstation yang ini. Seperti itu teman-teman. Nah, rentan kerusakannya juga itu dia bisa terjadi apabila kabelnya ada salah satu yang putus kabelnya, maka dia tidak akan terhubung. Atau workstation yang rusak, maka otomatis semua jaringan ini tidak akan terhubung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini itu merupakan topologi yang sangat kompleks, kabelnya sangat kompleks, yang mana topologi ini setiap perangkat itu saling terhubung langsung dengan perangkat lain. Hal ini membuat jalur komunikasi menjadi sangat banyak dan jaringan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Karena jika satu jalur yang gagal, data masih dapat melewati jalur lain. Namun, topologi ini itu membutuhkan biaya yang besar dan instalasinya yang kompleks. Nah, bisa dilihat untuk topologi mesh itu seperti ini teman-teman. Satu komputer itu terhubung dengan komputer lainnya, terhubung dengan semua komputer, begitu. Bisa dilihat ya. Nah, jadi ini komputer yang ini dia akan terhubung dengan 6 komputer. Baru di sini satu komputer itu kabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Malah ada 6. Karena terhubung juga dengan ini. Seperti itu. Nah, hanya saja penggunaan topologi mesh ini teman-teman, kalau kita lihat ini itu membutuhkan biaya yang besar. Karena kabelnya banyak, baru ini juga kompleks. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada topologi tree. Nah, topologi tree ini itu merupakan pengembangan dari topologi star yang disusun secara bertingkat dan bercabang menyerupai struktur pohon. Topologi ini sering digunakan pada jaringan berskala besar karena memudahkan pengelompokan dan manajemen jaringan. Meskipun demikian, jika terjadi gangguan pada node utama atau jalur utama, bagian jaringan di bawahnya itu dapat ikut berpengaruh. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat topologi tree itu dia merupakan gabungan dari topologi star, merupakan gabungan dari beberapa topologi star. Nah, topologi star yang mana? Yang ini teman-teman, 1, 2, 3. Dan ini 1, 2, 3, 4. Nah, topologi yang keempat ini adalah topologi star, yang mana dia menghubungkan dari cabang yang ini, cabang topologi star yang satu ini, 2, 3. Nah, jadi topologi star yang 1, 2, 3 ini dibuat lagi topologi star menjadi gabungan antara topologi star ini, kemudian dihubungkan ke server. Nah, inilah salah satu penerapan daripada topologi tree.
Hanya saja di sini menjadi masalah ketika kabel yang ini itu mengalami masalah. Jika kabel ini yang mengalami masalah, maka ini dia tidak akan jalan. Kalau ini tidak akan jalan, maka semua komputer yang di bawah ini juga tidak akan jalan. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai apa sih itu jaringan komputer dan topologi jaringan. Selanjutnya, penjelasan mengenai konfigurasi, instalasi, dan perangkat yang disiapkan, serta topologi apa yang kita akan pakai untuk praktek sebentar, nanti saya akan jelaskan di Cisco Packet Tracker. Nah, jadi di software Cisco Packet Tracker ini, itu adalah software di mana dia membuat simulasi bagaimana caranya jaringan komputer bekerja. Nah, nanti di sana di Cisco Packet Tracker, saya akan jelaskan kepada teman-teman mengenai poin 3 dan poin 4 dan poin 5. Nah, oke, mungkin tidak perlu berlama-lama saja, langsung saja beralih ke softwarenya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di software Cisco. Nah, inilah Cisco Packet Tracker versi 8.2.2. Nah, di sini teman-teman, kita akan mensimulasi bagaimana caranya sebuah perangkat jaringan itu yang bisa terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Nah, sebelum kita membuat tahapan simulasinya, kita akan dihadapkan studi kasus seperti berikut ini. Nah, di studi kasus ini bisa kita lihat bahwa terdapat sebuah gedung A yang memiliki 2 lantai. Nah, di mana lantai pertama itu dia berisi 10 komputer dari 10 laptop dan 10 laptop. Nah, sedangkan lantai 2 dia berisi 10 komputer juga dan 10 laptop tapi tanpa port LAN. Nah, berarti di sini soalnya itu lantai 1 dia menggunakan port LAN, sedangkan lantai 2 dia tidak menggunakan port LAN. Akibatnya lantai 2 ini nanti modelnya itu dia wireless network. Nah, kemudian ada di sini sambungannya itu, buatlah jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi dalam satu jaringan. Oke. Berarti lantai 1 dan lantai 2 itu nanti akan memiliki sebuah konfigurasi jaringan yang sama sehingga mereka saling terkoneksi. Yang mana di sini juga kita diperintahkan untuk menggunakan alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri atau IP statis. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa simpulkan bahwasanya lantai 1 itu akan terdiri dari 20 end device ya. 10 laptop dan 10 komputer. Nah, di lantai 2 juga sama, terdiri atas 20 end device, yaitu 10 laptop dan 10 komputer. Hanya saja di sini teman-teman, yang jadi perbedaannya itu adalah di lantai 1 itu kita menggunakan port LAN. Nah, di lantai 2 kita tidak menggunakan port LAN. Akibatnya ini lantai 1 dia bersifat wired network, sedangkan lantai 2 dia bersifat wireless network. Nah, artinya lantai 1 dia itu sifatnya memiliki kabel. Nah, sedangkan lantai 2 itu dia nirkabel. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana kasus yang diberikan ini kita buatkan sebuah perangkat jaringan yang saling terhubung dan saling terkoneksi ke dalam satu jaringan yang sama. Nah, sebelum itu, adapun di sini topologi yang bakal kita gunakan sesuai penjelasan saya yang di awal tadi. Nah, di sini untuk kasus yang ini kita akan menggunakan yang namanya topologi start. Nah, topologi startnya itu akan kita taruh di mana? Kita akan taruh di lantai 1. Nah, untuk lantai 2 dia akan menggunakan wireless, jadi dia tidak menggunakan topologi. Nah, oke, sekarang kita akan memulai menjalankan simulasi bagaimana caranya membuat atau menyusun sebuah konfigurasi jaringan sesuai kasus yang diberikan. Namun sebelum itu juga saya lupa satu hal lagi. Hal yang kita perlu siapkan itu pertama adalah laptop, habis itu komputer, habis itu ada switch yang untuk penghubung topologi startnya, dan kemudian terakhir itu adalah router. Nah, untuk router ini kita bakal menggunakan wireless router. Nah, jadi di sini pertama kita siapkan dulu 10 laptop dan 10 komputer. Kita bisa geser di bawah ini ada end device. Nah, di end device ini kita pilih yang PC ya. Nah, kita tambahkan 1. Kemudian ini kita copy. Nah, kita batalkan dulu.
Kita copy dia sampai 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebanyak 10. Nah, di sini kita perkecil dulu. Oke. Sekarang kita geser, kita pisahkan dulu teman-teman. Nah, ini untuk lantai 1 ya teman-teman. Di lantai 1 itu dia terdiri 10 komputer dan 10 laptop. Sama juga halnya dengan di lantai 2. Tapi di sini perbedaannya adalah di lantai 1 itu kita bakal menggunakan yang namanya topologi star dengan penggunaan kabel yang dihubungkan ke satu switch, kemudian dikirim ke perangkat utama untuk penghubungan antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk penghubungan antara lantai 1 dan lantai 2 ini kita bakal menggunakan yang namanya router, yang mana kita bakal menggunakan wireless router yang versi WRT 300N. Nah, kita sudah menyusun daripada komputernya ini. Kita rapikan dulu. Anggaplah ini mungkin gedung kantor lah, jadi kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita buat agar dia kelihatan rapi. Nah, setelah kita susun seperti ini, ketika kita sudah rapi, nah ini kan sudah rapi nih kita rasa. Nah, kita tambahkan lagi end device satunya, yaitu laptop. Nah, di sini kita buat lagi 10 laptop. Oke. Nah, 10 laptop ini kita kasih jarak. Nah, di sini kita copy. Ini sudah berapa ini? Sabar. Ini 1, 2, 3. Sabar ya. 4. Nah, teman-teman bisa ikuti juga kalau teman-teman mau. 5, 6, tambah lagi 7, 8, satu lagi. Nah, ini sudah 10 komputer dan 10 laptop. Nah, kita kasih jarak. Anggaplah ini kita blokade dulu. Kita blok dulu biar kita pindahkan ke bawah ya. Nah, ini kita geser ke bawah sini biar ada space yang kita perbesar lagi. Nah, kemudian kita rapikan, kita kasih jarak ya. Nah, anggaplah ini lantai 1 teman-teman. Ini lantai 1 itu terdiri dari 10 laptop dan 10 komputer. Nah, kita rapikan dulu lagi, kita kasih space biar kita biar kentara nanti pembentukan daripada topologi starnya ya. Jadi topologi star ini dia itu dihubungkan oleh satu switch dan bentuknya itu tidak harus selalu bintang. Nah, banyak orang mengira karena dia topologi star, karena star itu bintang, jadi dia buat model bintang, padahal tidak. Dia itu ibaratnya modelnya memang kayak bintang, tapi tidak sama persis. Artinya dia memiliki satu pusat yang dihubungkan yang dijadikan sebagai penghubung dari semua perangkat seperti itu. Nah, di sini kita blok dulu ya. Kita kasih, anggaplah ini dia itu lantai 1 ya. Kita blok dia begini. Nah, ini lantai 1 teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan juga namanya biar jelas. Nah, di sini itu kita tulis lantai 1. Lantai 1. Nah, gitu loh. Nah, lantai 1 ini. Oke. Ini lantai 1, kita geser di sini. Nah, kemudian kita akan menginputkan atau mengincludekan dengan yang namanya switch. Nah, kita bisa pergi ke network device. Kita pilih yang switch. Nah, kita pilih yang versi 2960 saja biar tidak terlalu kita pakai yang dasar saja ya. Nah, kita taruh satu di sini. Kita taruh dia di tengah-tengah sini. Nah, kemudian kita mengikutkan juga yang namanya router. Nah, di sini kita pakai wireless router yang mana ini WRT 300N versinya. Nah, kita pijit ini, kita taruh dia di luar. Nah, karena saya ingin membuat sebuah perangkat jaringan yang terhubung dengan cara yang hemat, maka router ini yang sebagai perangkat utama untuk penghubungan dua lantai itu saya taruh ini di lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 itu akan tersimpan router tersebut. Karena kenapa? Di lantai 2 itu kan nanti akan dihubungkan dengan wireless. Nah, saya
ingin menganalogikan bahwasanya di lantai 2 itu nanti bahwa routernya ini tidak akan jauh-jauh dari lantai 2 atau dia ada di dalam lantai 2. Karena kenapa? Yang menggunakan wireless atau nirkabel itu kan memerlukan jarak minimal. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita buat untuk lantai 2, kita copy saja yang ini, teman-teman. Sorry. Kita copy kalau bisa ini. Kita cara copy-nya tuh gini aja. Kita blok saja gini. Ini kita keluarkan dulu. Ini kita copy. Nah, ini kita geser di sini. Waduh, sabar. Waduh, tunggu. Ini agak tricky ya, teman-teman. Nah, ini kita copy. Kita geser semua. Kita geser semua di lantai 2. Nah, gini loh. Dan ini kita taruh di sini. Ini kita spasi lagi. Kita double lagi, kita duplikat. Nah, sabar. Kita taruh ini di lantai, sabar. Ini lantai 1. Lantai satunya itu kita perbaiki. Nah, kita buat lagi pembatas untuk lantai 2. Lantai 2 ini dia akan include dengan router. Gitu. Nah, ketika sudah, kita ini batalkan dulu. Nah, jadi kita sudah membuat perangkat yang akan digunakan sekaligus model daripada ruangannya serta isinya yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ketika sudah lengkap seperti ini, teman-teman, ini lantai 1, kita paste dulu, kita pindahkan di sini, dia lantai 2 ya. Dia lantai 2. Nah, gitu loh. Nah, di sini kita sudah membuat daripada modelnya dulu. Kita belum ke bagaimana caranya mengkonfigurasikan menggunakan DHCP dan menggunakan IP sendiri. Nah, perlu teman-teman ingat di sini untuk penggunaan DHCP itu nantinya IP-nya itu akan ditentukan secara otomatis ketika DHCP-nya aktif. Nah, untuk kasus ini saya akan menggunakan DHCP di lantai 1. Nah, di lantai 1 ini di lantai 1 ini saya akan hubungkan dia secara DHCP ya. Jadi di sini kita atur dulu di routernya. Nah, di routernya ini, nah kita atur untuk router IP, artinya IP address dari routernya itu 192.168.01. Nah, kenapa 01? Karena di sini dia itu sebagai perangkat utama. Artinya kita jadikan dia IP1 saja lah, biar tidak ribet begitu. Nah, di sini untuk subnet max-nya jelas 255.255.255.0, mana ini merupakan kelas C. Nah, di sini start IP address-nya kita mulai dari 2 untuk yang menggunakan DHCP. Nah, DHCP-nya kan aktif memang. Ini usahakan enable ya, enable biar masih aktif. Agar ketika kita melakukan start IP address dari 2, ketika kita konfigurasikan dengan PC sama komputernya itu dia mulai dari 2. Kenapa di sini 2? Karena satu itu sudah diambil oleh router IP. Nah, makanya dia dimulai dari 2 untuk komputer dan laptopnya. Nah, setelah ini selesai, kita maksimum number of user itu oke lah, kita atur di sini 20 ya. Nah, karena ada 20 perangkat. Nah, maka setelah kita save setting, nah bisa dilihat perubahannya. Di sini IP address range-nya itu 192.168.02 sampai 21. Nah, 2 sampai 21 ini dia berubah otomatis karena kita sudah menginputkan maksimum number of user atau maksimum pengguna itu 20 orang. 20 perangkat. Sehingga di sini 2 sampai 21. Kenapa 21 bukan 20? Karena kita startnya dari 2. Kalau kita startnya dari 1, maka di sini 1 sampai 20. Tapi kalau kita start dari 2, maka 2 sampai 21. Seperti itu. Nah, setelah save setting, kita keluar saja. Nah, sekarang kita akan hubungkan dia dengan kabel. Nah, di sini kita hubungkan dengan kabel ini ya. Nah, kita pijit, kita taruh di Ethernet 1, kita hubungkan ke switch. Nah, di switch kita pakai yang gigabit Ethernet biar jaringannya cepat. Nah, ini sudah terhubung antara router dengan switch. Sekarang kita akan menghubungkan komputer dan laptop dengan switch yang ada sehingga membentuk topologi star. Dimana kita melakukan hal yang sama, yaitu kita menggunakan ini, teman-teman. Kita pilih di sini, kita pilih fast Ethernet.
atau kabel UTP. Kemudian kita klik di sini, kita pilih fast Ethernet 01. Kenapa 01? Ini sebenarnya sudah pengaturan dari sana. Kita mulai dari 01. Tapi ketika ini apa? Ini fast Ethernet 01, maksudnya kabel UTP yang pertama yang terhubung dengan switch. Begitu. Nah, kita pijit PC-nya. Nah, di sini kita atur. Apa yang kita atur? Kita atur IP konfigurasinya. Nah, karena kita menggunakan DHCP, teman-teman. Jadi di sini itu kita tinggal klik saja DHCP. Nah, nanti dia akan requesting IP address. Nah, kita tunggu dulu. Nah, dia akan tentukan secara otomatis. Tapi sabar, di sini dia mulai dari 27. DHCP file is being to use it. Fast Ethernet. Sabar, kita lihat dulu ya. PC11 itu dia, oh ini sudah ada. Lihat ya, IP address-nya itu 192.168.02. Nah, artinya ini sudah terhubung, teman-teman. Nah, di sini lihat kan dia tertulis 2 karena memang ini adalah PC pertama yang kita hubungkan dengan switch, yang mana switch ini sudah terhubung dengan router. Nah, dia jadi 2 karena kita atur di router tadi itu di start at 2. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, kita hubungkan komputer-komputer lainnya. Ini kita pijit fast Ethernet, kemudian kita hubungkan ke switch. Nah, di fast ini kita pilih fast Ethernet 2, artinya perangkat kedua yang terhubung dengan switch. Nah, kemudian di sini kita atur juga desktop IP configuration, kemudian kita DHCP. Nah, DHCP ini dia akan menentukannya secara otomatis. Dia punya IP address. Nah, setelah sudah, kita lihat lagi, ini dia agak ngebug. Nah, di sini dia masih request anunya. Coba physical config. Sabar, ini subnet marknya kenapa 25500 ya? Sabar, kayaknya salah atur. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita pijit dulu. Ini dia sudah ya, 192. Oke. Nah, ini sudah. Tapi kenapa dia ngebug? Sabar. Kita pijit lagi. Coba kita tes. Misalnya kalau kita uji coba ping 192.168.0.1. Lah, dia terhubung. Tapi yang jadi masalahnya adalah dia itu berbeda IP-nya sendiri. Oh, ini dia sudah berubah, teman-teman. 192.168.03. Berarti di sini kita langsung saja kita hubungkan saja begini. Nah, ini kita hubungkan dulu fast Ethernet di sini. Kemudian kita langsung saja di sini kita includekan ke DHCP ya. Ini langsung DHCP saja. Nah, setelah sudah kita matikan. Kemudian di sini kita hubungkan lagi. Sini gitu kita hubungkan lagi, sabar. Nah, ini pokoknya kita hubungkan satu-satu, teman-teman, sampai semuanya itu terhubung. Nah, fast Ethernet. Nah, di sini kita atur desktop IP konfigurasinya, kita kasih DHCP. Karena kenapa? Nanti dia akan request secara otomatis. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ini agak error. Kita biarkan saja dulu, dia masih proses. Nah, kemudian kita batalkan lagi. Kita lakukan hal yang sama ke semuanya. Jadi ini bagian sini saya bakal percepat, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita sudah membuat daripada konfigurasi ke seluruh jaringan
seluruh perangkat jaringan yang ada di lantai 1. Nah, bisa dilihat ini menggunakan topologi star, jadi bentuknya itu memang ini ya, bukan seperti bintang, tapi mirip-mirip bintang begitu. Nah, karena kenapa? Dia memiliki satu perangkat utama yang dijadikan sebagai akses ke semua perangkat yang ada. Nah, di sini bisa dilihat ada 10 komputer dan 10 laptop yang sudah terhubung ke dalam satu switch, sehingga ini sudah berjalan. Nah, kalau kita mau tes, misalnya nih, kita ingin melihat bagaimana kondisi penghubungannya, apakah sudah berhasil atau tidak. Kita menggunakan yang namanya command prompt, di mana kita mencatat ping. Misalnya nih, kita di laptop ini kita pengen cek pingnya yang ini, kita pengen lihat apakah sudah terhubung dengan komputer ini. Nah, caranya adalah kita masuk di sini, kita lihat. Nah, di sini IP address-nya itu 04, ya, akhiran 04. Maka ketika kita cek, kita langsung saja ke command prompt, kita ketikkan ping 192.168.0.4. Nah, bisa dilihat ini dia sudah berjalan sebanyak 32 bytes dengan waktu dan TTL-nya ini ping status port 192. Nah, ini menandakan dia sudah terhubung karena dia sudah bisa membaca status daripada ping 192.164.0.4 yang mana merupakan ping dari komputer yang ada di sebelahnya. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana caranya kita menghubungkan ini ya, yang ini menggunakan wireless yang di lantai 2 ya. Dia sifatnya itu wireless network. Jadi dia tidak menggunakan kabel tapi menggunakan menggunakan ibarat kayak semacam wifi, sinyal begitu. Nah, di sini lantai 2 ininya kita hapus teman-teman. Yang sabar, ini tutup. Nah, delete, kita hapus daripada switch, kita hapus switchnya ini. Nah, kemudian di sini kita akan hubungkan dengan menggunakan sinyal. Nah, di sini kita masuk di PC pertama atau komputer pertama. Ini kita matikan dulu. Karena kenapa? Kita akan ganti kabel portnya. Seperti yang ada di soal tadi itu tanpa port LAN. Nah, maka port LAN ini adalah port Ethernet ya, UTP. Nah, ini kita hilangkan, kita cabut. Nah, kita taruh yang WMP 300N. Nah, ini untuk sinyal. Nah, setelah kita pasang, jangan lupa kita nyalakan kembali. Nah, ini adalah salah satu kasus nyata ketika kita ingin mengganti port. Kita harus matikan dulu end device-nya. Kalau kita menyalakan end device-nya baru kita mengganti kabel portnya, maka nanti akan ada masalah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita beralih ke desktop. Nah, di desktop dari DHCP kita ubah ke statis. Karena kenapa? Di lantai 2 ini kita akan menggunakan IP sendiri. Artinya IP dari kita sendiri. Nah, untuk IP address-nya di sini saya akan mulai dari 192.168.0 titik berapa ya? Titik 22. Nah, kenapa saya pilih 22? Karena saya ingin IP address di luar daripada DHCP. Nah, kalau yang kita atur tadi itu DHCP-nya sebanyak 20 pengguna, itu dari rentang 2 sampai 21. Nah, berarti untuk yang IP address yang 22 sampai seterusnya itu dia sifatnya bukan DHCP begitu, di luar sudah IP sendiri. Nah, inilah saya gunakan statis, kemudian saya masukkan ini. Nah, ketika kita enter, dia akan menciptakan otomatis daripada subnet max-nya. Nah, subnet max-nya itu bisa dilihat, ini masuk kelas C 255.255.255. Nah, setelah begini kita keluar aja. Nah, dia sudah terhubung teman-teman. Bisa dilihat ada semacam kayak garis-garis. Garis-garis ini itu sinyal yang dikirimkan ke router. Nah, inilah yang sifatnya sebagai wireless network. Dia tanpa kabel. Dia itu berdasarkan sinyal yang dikirim langsung ke perangkat utama perangkat utama yang menghubungkan 2 lantai. Nah, kita lakukan cara yang sama di sini. Kita matikan dulu, kita cabut, kita taruhkan WMP 300N. Nah, kemudian kita ke desktop. Oh, ini kita harus menyalakan kembali powernya. Nah, kita kembali ke desktop, kita ke IP configuration, kita arahkan ke statis, kemudian kita isi di sini 192.168.0.23. Nah, saya buatnya berarutan teman-teman. Ini bukan pakai koma ya, ini pakai titik. Jangan salah ketik ya. Ini pakai titik. Nah, begitu kita enter, dia akan ciptakan sendiri subnet max-nya. Kemudian kita keluar. Nah,
di PC3 kita lakukan lagi cara yang sama. Nah, kita matikan dulu, kita ganti, kita pasangkan UMP 300N, kemudian kita nyalakan kembali, kita ke desktop. Nah, di sini kita atur IP configuration-nya. Kita kasih statis. Nah, di sini kita isi 192.168.0.24. Enter, kemudian keluar saja langsung. Nah, kita lakukan cara yang sama agar semuanya itu saling terhubung. Nah, untuk di bagian sini saya akan percepat agar lebih menghemat waktu. Nah, jadi saya akan percepat di bagian sini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya ingin lihatkan lagi. Nah, untuk laptop itu sama saja, kita matikan dulu end device-nya. Nah, ini dia tombol kasih matinya, teman-temannya. Bisa dilihat di sini. Nah, matikan, kemudian cabut kabel UTP-nya, port UTP-nya, kemudian kita taruhkan hal yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyalakan kembali. Kita nyalakan kembali. Nah, ini sudah nyala, kita kembali ke desktop. Nah, seperti itulah. Seperti itu ya untuk di laptop juga ya. Tidak jauh berbeda kok. Dia sama saja. Nah, di sini kita tulis itu 192.168.0.32. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama, kita buat dia berurutan lagi. Dia dimulai dari 22, di mana itu di luar dari DHCP. Nah, 22 itu dimulai dari PC yang tadi yang saya urutkan 10 pertama, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 31. Nah, untuk laptop yang ada di lantai 2 juga kita urutkan dari 32 sampai ke 41. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, di sini saya akan percepat lagi biar hasilnya cepat selesai. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat semua perangkat yang ada di lantai 2 itu sudah terhubung menggunakan wireless network, yang mana dia terhubung ke router. Nah, jadi di sini ketika kita lihat konsepnya, ketika saya perbesar, nah bisa dilihat konsepnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dimana di lantai 2 ini router utama yang sebagai penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 itu kita tempatkan dia di lantai 2. Nah, kemudian dia akan tarik kabel ke switch. Nah, di switch ini bisa dilihat nanti akan dilakukan namanya topologi star, di mana topologi star untuk menghubungkan semua perangkat end device yang ada di lantai 1 sehingga semua terbentuk. Nah, topologi yang digunakan adalah topologi star. Nah, sedangkan di lantai 2 ini dia menggunakan wireless. Nah, wireless network yang pertama ini sifatnya wired network. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya di lantai 1 itu dia simple menggunakan topologi star dengan dihubungkan ke satu switch, kemudian switch hubungkan ke router. Nah, switch yang dihubungkan ke router yang terhubung ini itu ditempatkan di lantai 2. Kenapa di lantai 2? Karena di lantai 2 ini dia sifatnya wireless network, yang mana dia berbasis sinyal. Nah, kalau misalnya routernya ini agak jauh dari lantai 2, bisa jadi sinyalnya buruk. Nah, makanya saya taruh di lantai 2. Nah, kemudian untuk di lantai 2 ini, dia itu menggunakan wireless network, di mana seluruh perangkat end device dihubungkan ke router menggunakan sinyal. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya jaringannya ini sudah terhubung semua, dan lantai 1 itu juga sudah terhubung semua. Sehingga kalau kita ingin simulasikan, contoh, kita ingin kirim pesan, misalnya nih, kita ingin kirim pesan ke komputer pertama, ke laptop yang inilah, yang ada di lantai 1 dulu. Kita lakukan di sama-sama lantai 1 ya.
Nah, ini sifatnya successful. Nah, kalau kita simulasikan bagaimana cara pengirimannya, nah, dia akan jalan. Di sini kita bisa lihat. Nah, saya perbesar. Nah, dia akan kirimkan pesannya ke laptop 1. Ini ke laptop 0111. Nah, dia akan kembalikan lagi pesannya. Nah, sini lihat statusnya masih in progress. Nah, begitu habis itu dia kembalikan ke sana. Nah, tulisannya successful, sukses. Artinya pengiriman pesan dari komputer yang ada di lantai 1 dengan laptop di lantai 1 itu sudah berhasil. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin kirimkan ininya? Kita ingin kirim pesan dari PC yang di laptop 1 ke PC yang di laptop 2 yang terhubung secara nirkabel. Nah, di sini sudah ada pesannya. Kita lakukan simulasinya, kita jalankan. Nah, dia berjalan dari sini, kemudian dia akan ke router. Nah, ini jangan tidak usah dipermasalahkan. Ini dia akan batal kirim. Nah, kemudian dia bagikan. Nah, di sini itu dia sudah sending di PC 1. Nah, kemudian dari PC ini dia akan kembalikan lagi. Sabar sembari dia menunggu. Nah, dia kembalikan lagi. Nanti dia akan menyebar lagi nih. Oh, tidak lagi ya. Nah, di sini dia nanti akan menyebar kalau tidak salah. Karena topologinya start. Nah, dia sudah berhasil kirim. Nah, tapi dia masih in progress ya. Ini kenapa seperti ini? Karena satu router ini kan dihubungkan ke semuanya. Nah, kalau misalnya kita ingin kirim pesan dari PC 1 ke PC yang ada di lantai 2 ke PC yang di lantai 1, pas dia lalui router itu akan bagi ke semua jalur. Hanya saja pas dia bagikan ke semua jalur itu, dia pengirimannya tidak berhasil. Karena kenapa? Fokusnya kita kan bukan ke perangkat yang ada di lantai 2, tapi perangkat yang ada di lantai 1. Makanya ketika kita lakukan ketika kita melakukan pengiriman informasi dari PC yang di lantai 2 ketika dia melalui router, maka seluruh end device di sini itu akan ditolak. Karena kenapa? Bukan mereka tujuannya. Tujuannya itu adalah PC yang di lantai 1. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat statusnya ini sukses. Artinya pengiriman dari PC lantai 1 ke PC lantai 2 itu telah berhasil. Nah, kita coba lagi melakukan satu simulasi di mana kita ingin mengirimkan pesan dari kita coba dulu dari laptop lah. Dari laptop ini ke PC yang ada di sini. Misalnya nih. Nah, kemudian kita lakukan pengiriman data. Kita coba jalankan. Nah, kita langsung saja real time lah. Nah, ini statusnya sukses ya. Artinya pengiriman pesan dari laptop ini ke PC ini itu telah berhasil. Nah, kalau misalnya masih ragu, kita bisa cek pingnya. Nah, cara cek pingnya adalah kita tandai dulu. Misalnya kita ingin cek ping yang ada ini, yang di PC lantai 2. Nah, ping itu IP address-nya ya. Nah, IP address-nya itu 192.168.022. Nah, kita ingin cek dari sini. Nah, cara ceknya adalah ke command prompt. Kita ketikkan ping 192.168.0.22. Nah, lihat statusnya itu berjalan. Artinya ping PC yang ada di lantai 2 ini terbaca atau terdeteksi oleh laptop yang ada di lantai 1. Sehingga ini menandakan bahwasanya mereka ini telah terhubung seperti itu. Nah, inilah yang bisa teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Ini adalah kejelasannya, lebih jelasnya. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya apa yang saya bisa sampaikan. Dan di sini dapat disimpulkan penggunaan daripada perangkat jaringan yang saya hubungkan ini itu dia lebih hemat biaya. Karena kenapa? Di balik cara pembuatan yang mudah atau cara penyusunan perangkat jaringan yang gampang, dia itu tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak network device yang dipakai. Nah, dia cukup menggunakan satu switch dan satu wireless router. Nah, kemudian untuk 10 komputer dan 10 laptop di lantai 1, kemudian 10 komputer dan 10 laptop di lantai 2. Nah, ini artinya lebih hemat lah. Nah, bisa dilihat juga teknik penyusunan saya ini. Itu pertama di lantai 1 itu dia menggunakan switch sehingga membentuk topologi star.
Nah, bisa dilihat ini semua saling terhubung. Kemudian di lantai 2 ini saya tetapkan routernya, wireless router. Nah, wireless router ini sebagai perangkat yang akan sebagai perangkat network, sebagai network device yang akan menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2. Hanya saja dia penempatan daripada wireless routernya ini di lantai 2. Karena kita mengantisipasi ini kan menggunakan wireless network di lantai 2. Nah, biasanya yang berbasis sinyal ini kalau misalnya lebih agak jauh dari perangkat yang terhubung oleh sinyal tersebut, maka sinyalnya bakal jelek. Makanya saya taruh wireless routernya di lantai 2. Nah, bisa dilihat juga ini semua sudah telah terhubung. Nah, ini menandakan bahwasanya saya telah berhasil menyelesaikan kasus yang tadi. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya akan membagikan file ini ke YouTube saya ya. Nanti saya bakal kasih Google Drive-nya. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.